Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masih lanjut di ekspektasi matematika 2 variabel acak ya, teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya tentang momen dari kombinasi linearnya variabel acak. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan momen dari variabel acak. Sekarang ketika ada kombinasi linear dari variabel acak, momennya gimana gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini tuh adalah perluasan generalisasi dari teorema-teorema sebelumnya aja ya. Jadi yang pertama kita mau lihat dulu ketika kita punya satu Y yang merupakan kombinasi linear dari si X-nya gitu ya. Sekarang ketika kita punya Y itu sama dengan penjumlahan dari AI XI dari 1 sampai N, itu kita mau cari gimana sih rata-rata dan variansinya atau momen rata-ratanya gitu ya, mu X atau ekspektasi dari XI gitu. Kalau yang ini adalah varian dari XI. Oke, jadi teorema selanjutnya adalah teorema ke-14. Jadi kalau kita misalnya punya X1, X2 sampai Xn, ini semuanya adalah variabel acak, kemudian ada variabel baru namanya variabel Y gitu ya. Nah, Y ini adalah kombinasi linear dari si X atau bisa ditulis sebagai A1 X1 tambah A2 X2 tambah sampai AN XN gitu ya. Nah, di mana A1 sampai AN itu adalah konstan, maka rata-rata dari si Y itu adalah penjumlahan dari AI dikali ekspektasi dari X yang kita punya di awal gitu. Oke. Jadi itu untuk rata-ratanya. Kemudian bagaimana dengan variannya? Maka variannya itu adalah sigma dari AI kuadrat varian XI ditambah 2 kali penjumlahan untuk semua I dan J dari I sama dengan 1 sampai N, di mana I-nya kurang dari J, perkalian dari AI JI kovarian dari dua variabel itu gitu ya, antara XI dengan XJ gitu. Nah sebenarnya kalau kalian lihat di sini, kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh sebenarnya kan udah persis sama kayak yang sebelumnya ya, cuman kasusnya adalah ketika Y-nya itu adalah kombinasi linear dari X gitu. Nah sekarang untuk membuktikan, yang pertama kita kalau mau buktiin rata-rata, kita bisa manfaatin teorema 5, yaitu kita misalkan kan kalau teorema 5 teh isinya ekspektasi si XI ini kalau di teorema 5 itu adalah G X1 sampai Xn gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan ketika Gx1 sampai Xn ini adalah XI-nya gitu. Nah, teman-teman bisa buka lagi teorema 5 untuk ngeceknya. Maka ekspektasi dari Y itu adalah ekspektasi dari Y-nya kan adalah komlin tadi ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N AI XI gitu. Nah, sekarang ekspektasi dari mereka ini adalah kalian ingat teorema yang kelima, maka karena variabel acaknya cuma XI, maka sigma dan AI ini bisa keluar. Jadi kita keluarin sigma dan AI, kita tinggal cari ekspektasi XI gitu. Jadi kita nggak perlu nyari ekspektasi sigma AI XI. Itu manfaat dari teorema yang ke-14 ini. Kemudian untuk variansinya, ingat bahwa ekspektasi XI itu adalah momen rata-rata dari XI kan ya, momen mu I. Nah, di sini kita lihat, ingat persamaan variansi itu kan adalah ekspektasi dari Y, kalau variannya Y berarti ekspektasi dari si Y dikurangin ekspektasi dari Y dikurangin ekspektasi Y dikuadratin gitu kan ya. Sekarang kita masukin ketika Y-nya itu adalah sigma AI XI. Berarti ekspektasi Y ini kan udah kita dapat di sebelumnya ya, yaitu sigma AI ekspektasi XI ini dikuadratin. Maka kita bisa keluarin ini kan sama-sama ada sigma AI sama sigma AI. Sisanya adalah XI sama ekspektasi XI. Maka kita keluarin sigma AI XI sama mu I itu adalah ekspektasi XI. Gini kan ya, dikuadratin. Tuh. Nah, sekarang selanjutnya di sini tadi kita dapat ekspektasi, kita mau cari ekspektasi dari
uh, sigma dari AI XI min mu I dikuadratin gitu kan ya. Nah sekarang kita lihat permisalan ini gitu. Ini I sama dengan 1 sampai N. Nah ini dianggap satu kesatuan khusus nih gitu. Jadi misalnya ini dianggap sebagai AI gitu ya. Jangan samakan. Misalnya kita misalkan sebagai DI. Maka kan ini akan menjadi ekspektasi dari D1 tambah D2 tambah sampai DN dikuadratin gitu kan ya. Ya, ketika ini kita misalkan DI karena ini sigma. Nah, sekarang kita ingat teorema kalau multinomial kayak penjumlahan kayak gini berarti A tambah B tambah C itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2 kali AB, AC, dan BC gitu kan ya. Nah sekarang ini akan berlaku di sini gitu. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ini adalah yang ini. Jadi A kuadrat itu kan berarti yang ini dikuadratin ya. Berarti kan AI kuadrat ekspektasi dari ini dikuadratin gitu. Nah sisanya karena ini kan di contoh ini cuma ada 3. Nah kalau banyak ya udah berarti tinggal sigma double sigma AI AJ ekspektasi dari ini karena beda kan ya AI dan AJ gitu. Misalnya A sama B gitu. Sehingga kalau disederhanakan ini adalah variannya XI, jadilah dia sigma AI kuadrat kali varian XI, kemudian ini adalah kovariannya, jadi ada di teorema sebelumnya. Ya, makanya semuanya itu harus runtut satu persatu karena dia saling terkait satu sama lain gitu. Jadi terbukti gitu. Nah, sekarang ingat juga di teorema sebelumnya kita udah bahas ketika kovarian itu akan nilainya sama dengan 0 ketika si XI dan XD itu independen kan ya. Nah, sehingga muncullah corollary yang ketiga tentang untuk teorema 14 tadi. Jadi ketika dia independen maka isi varian tinggal AI kuadrat varian XI, nggak ada penjumlahan yang tadi itu. Sorry sebentar, nggak ada penjumlahan yang tadi sigma sigma 2 sigma sigma I kurang dari J itu gitu. Ini nggak ada karena di sini kan ada kovarian karena kovariannya sama dengan 0 gitu. Ya. Oke, nah ini contohnya misalnya ada X, Y, Z variabel acak, kemudian ini adalah rata-ratanya, ini adalah variansi masing-masing, ini adalah kovariansi antara XY, XZ, dan YZ gitu ya. Sekarang kita diminta untuk menentukan rata-rata dan variansi dari variabel acak baru W yang merupakan komlin dari si X, Y, dan Z gitu. Ini adalah tadi kan A1, A1, A2, A3 gitu. Berarti kan tinggal dimasukkan ke teorema yang tadi ya, teorema 14. Berarti karena W sama dengan 3X min Y plus 2Z, berarti ekspektasi dari W tinggal dicari. Ekspektasi dari 3X min Y min 2Z. Karena 3 itu konstan, keluar dari ekspektasi, berarti 3 ekspektasi X min ekspektasi Y plus 2 ekspektasi Z. Ingat kalau ekspektasi AX itu adalah A ekspektasi X gitu kan ya. Sehingga tinggal dimasukin ekspektasi X ini kan tadi mu X, ini mu Y, ini mu Z. Dapatlah ekspektasi variabel acak baru W itu adalah 17. Sekarang gimana dengan variansinya? Variansinya itu kan berarti ingat variansi itu ini kan tadi tidak independen ya. Kalau kita punya variansi AX itu adalah konstannya keluar jadi kuadrat kan, A kuadrat dari variansi X. Nah sehingga ketika kita punya variansinya W berarti kan 3 ini keluar jadi 9, 3 kuadrat. Min 1 ini keluar jadi min 1 kuadrat jadi 1. 2 ini keluar jadi 2 kuadrat 4 gitu. Kemudian kovariannya. Kovariannya berarti ketika X kali Y berarti ini adalah A-nya
konstannya X dan Y, berarti 3 kali 1. Karena tadi ada rumusnya 2 sigma-sigma gitu ya. AI AJ berarti kali 2. 3 kali min 1 kali 2 jadinya min 6 ini 3 kali 2 kali 3 kali min 1. Kemudian 12 ini 2 kali, karena ini X dan Z berarti X-nya 3, Z-nya 2, berarti dikali 3 kali 2 jadilah 12. Kemudian Y dan Z, Y itu min 1, Z-nya 2, berarti ini 2 kali min 1 kali 2 jadilah 4. Kemudian tinggal dimasukin, dapatlah variansinya W adalah 18. Ya, gitu contohnya. Kemudian kita lanjut ketika kita punya dua komlin, dua variabel baru yang merupakan komlin dari variabel acak. Nah, gimana momennya gitu? Kan kalau berarti selanjutnya ketika kita punya dua kayak gini, berarti kita tertarik terhadap kovariansinya kan ya, karena ada dua. Gitu. Misalnya Y1 itu adalah komlin dari X1, XI, XI, Y2 adalah komlin dari XI juga, tapi dengan konstan yang berbeda gitu ya. Nah, muncullah teorema 15, lanjutan dari 14. Kalau 14 tadi kalau satu variabel acak baru, sekarang kalau ada dua, yaitu Y1 dan Y2 gitu. Nah, kalau kita punya X-nya variabel acak, XI variabel acak, dan Y1, Y2 itu adalah komlin dari XI, terus AI dan BI adalah konstan gitu ya, maka kovariannya itu adalah, ingat tadi kalau varian Y itu kan adalah sigma AI kuadrat kali varian XI gitu kan ya, ditambah 2 sigma AI AJ kovarian kovarian XI XJ gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kovarian berarti tinggal ditambahin aja ketika variabel acaknya ada dua, Y1 dan Y2, berarti ini karena 2 berarti satunya milik yang satunya, jadi A kali B, jadi A kuadrat itu adalah A kali B gitu. Kemudian varian XI, kemudian duanya sama. Nah, di sini karena ada dua berarti harus ada kovarian dari AI BJ dan AJ BI gitu. Batasannya sama dari I yang kurang dari J, I1 sampai N. J juga 1 sampai N. Oke. Nah, pembuktiannya sangat mirip dengan teorema 14. Nanti ini bisa dicoba ya. Nah, sama muncul juga corollary keempat ketika dia I dan XJ itu independen. Nah, kalau kita punya variabel XI yang independen, kemudian ada komlin Y1, ada Y1 komlin X, Y2 komlin XI, kemudian maka kovariannya, kalau tadi kan kalau independen varian dari Y itu adalah tinggal AI kuadrat kali varian XI kan ya. Nah, sekarang berarti di sini penjumlahan yang 2 sigma I kurang dari J ini nggak ada, karena di sini ada pengali kovarian yang nilainya 0 kan ya, sehingga ini nggak ada, sisanya hanya ini. Kalau yang tadi satu komlin ini AI kuadrat, kalau dua komlin ini, bedanya cuma ini, di konstan. Nah, ini contoh mirip kayak yang tadi ya, cuman sekarang kita punya dua variabel acak baru, U dan V, yang merupakan komlin dari si X, Y, dan Z. Ya, anggap tadi ini X1, ini X2, X3 ya, sama aja, cuman beda simbol. Nah, sekarang contohnya berarti ketika kita mencari kovarian kan kita akan mencari kovarian dari U dan V, itu ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Berarti kan tadi persamaannya kovarian dari Y1, Y2 itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N AI BI varian dari varian dari XI gitu kan ya. Nah, sekarang berarti yang pertama A1 B1 varian X1 itu kan adalah X tambah ada, karena ini tidak independen berarti nanti akan ada tambah 2 sigma ya. Ini A2 B2 varian X2 nya itu adalah Y dan seterusnya gitu ya, sehingga ini kan A1 nya yang ini 1, yang ini X nya ini 3, berarti 1 kali 3 3 varian X karena X dulu. Kemudian kalau yang Y berarti Y yang ini 4,
Yang ini min 1 berarti 4 kali min 1 min 4 varian Y. Kemudian Z-nya 2 sama min 1 berarti jadinya min 2 varian Z. Kemudian kovarian, kan tadi ada 2 kali sigma-sigma, berarti untuk yang X sama Y, berarti kita harus kaliin apa namanya 2 kali X sama Y, berarti X yang ini dengan Y yang ini, berarti 1 dengan min 1, 1 kali min 1 tambah Y yang ini dengan X yang ini. Kan tadi AI BJ tambah AJ BI gitu kan ya. Berarti ini Y yang ini 4 dikali X yang ini kali 3. 4 kali 3 jadilah 11 gitu. Maaf, sebentar. Ada duanya nggak? Oh, sorry, sebentar. Mana dia? Maaf. Mana? Keliru nih harusnya. Nah, sorry, kalau dia misalnya 2 variabel acak ini nggak ada duanya ya. Ini nggak ada duanya sehingga nah yang ini bener ya, nggak ada duanya. Ini ada 2, ini keliru. Nah sehingga di sini nggak ada duanya, jadilah di sini 11 gitu. Kemudian kalau X dan Z berarti kan X yang ini dengan Z yang ini 1 kali min 1, kemudian Z yang ini dengan X yang ini. XZ dengan ZX gitu. Dan seterusnya tinggal dimasukin angka, dapatlah kovariannya minus 76. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba di bukunya Freund dan Walpole halaman 140 nomor 49 sampai nomor 52. Ya, semangat. Sorry suaranya. Aduh, serak. Assalamualaikum. Semangat.